untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini ya Bapa. Kalau kami masih bisa beribadah di hadapan-Mu, Tuhan, kami undang hadirat-Mu, kami undang Roh Kudus-Mu penuhi setiap kami. Kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari awal lagi adik-adik lebih semangat memuji Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi undar. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bagi semangat Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ayo adik-adik, kakak ajak lebih semangat lagi memuji Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan, kita mau menari buat Tuhan. Haleluya. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah, nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Angkatlah tanganmu, pujilah Dia, tinggikan namanya, sukacita bersoraklah. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja. Nyanyilah dan menarilah bagi Sang Raja, bagi Sang Raja, bagi Sang Raja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. DNA kita adalah restorasi Pondok
Daud. Siapa kita? Kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sorakan haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana ku memuji Tuhan, hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Hosana, hosana, hosana. Pentakosta ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus terdahsyat di zaman now. 2. Penuaian terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi yang ilmiah. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan sembah Tuhan. Kita angkat satu pujian. Tuhan, Kaulah segalanya. Dari lubuk hatiku, ku mau berkata, panggil nama
Puji Tuhan, hari ini kita sudah puji dan sembah Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo adik-adik, siapkan hatinya, duduk yang manis. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat-Mu, buat kasih-Mu sampai hari ini. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkatilah dan urapilah kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ning mau cerita firman Tuhan dari Lukas 9 ayat 28 sampai 36. Ayo adik-adik, dengarkan ya firman Tuhan ini ya. Kakak mau tanya, siapa di antara adik-adik yang pernah naik di atas sebuah gunung? Yang naik ke atas gunung, ayo siapa yang pernah? Lambaikan tangannya. Kalau Kak Ning pernah naik ke atas gunung adik-adik. Nah, di atas gunung itu lebih tenang adik-adik, lebih sepi, lebih sunyi daripada di tengah kota, berisik. Banyak suara mobil, banyak suara motor, bajai, pokoknya tidak tenang. Suatu hari Tuhan Yesus mengajak 3 orang muridnya. Siapa itu adik-adik? Yang pertama Petrus, yang kedua Yohanes, yang ketiga Yakobus. Nah, ketiga murid ini diajak Tuhan Yesus naik ke atas gunung adik-adik. Untuk apa? Untuk berdoa. Nah adik-adik, Tuhan Yesus di atas gunung itu berdoa. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berdoa adik-adik, tiba-tiba wajah Tuhan Yesus berubah. Jubahnya juga berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Wajah Tuhan Yesus bersinar penuh kemuliaan adik-adik. Nah, pada saat itu adik-adik, tampaklah 2 orang sedang berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah, siapa itu adik-adik yang sedang bicara dengan Tuhan Yesus? Mereka itu adalah Musa dan Elia. Nah, ketika Musa, Elia sedang berbicara dengan Tuhan Yesus, ketiga muridnya yang diajak tadi adik-adik, mereka sedang tertidur. Ketika mereka bangun, mereka terkejut melihat Tuhan Yesus penuh kemuliaan Tuhan didampingi Musa dan Elia adik-adik. Nah adik-adik, ketika Musa dan Elia sudah selesai berbicara dengan Tuhan Yesus, mereka mau pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus berkata kepada Tuhan Yesus, "Betapa bahagianya kami ada di tempat ini. Kalau Tuhan Yesus berkenan, kiranya aku mendirikan 3 kemah. 1 untuk Tuhan Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Adik-adik, ketika Petrus sedang berkata seperti itu, tiba-tiba awan turun menaungi mereka semuanya. Nah, murid-murid Yesus ketakutan. Awan itu menutupi mereka semua, dan dari dalam awan itu ada suara, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Nah, itu adik-adik, pada saat itu murid-murid ketakutan. Dan ketika suara itu terdengar adik-adik, murid-murid melihat Tuhan Yesus tinggal seorang diri. Musa dan Elia sudah tidak ada adik-adik. Nah adik-adik, dari cerita firman Tuhan hari ini,
Yesus itu siapa sih adik-adik sebenarnya? Yesus itu adalah Allah adik-adik. Allah yang penuh kuasa adik-adik. Tuhan Yesus itu di samping sudah menyelamatkan hidup kita dari dosa-dosa kita dengan disalib di kayu salib, Tuhan Yesus itu Tuhan yang mulia adik-adik, Tuhan yang penuh kuasa, Tuhan yang penuh kasih buat adik-adik dan buat kakak. Tuhan Yesus mengasihi adik-adik dan kakak. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Allah yang harus kita sembah, yang harus kita puji, karena Dia sudah menyelamatkan hidup kita adik-adik. Nah, adik-adik, kakak mau ajak yuk adik-adik sungguh-sungguh mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Karena tadi ada suara yang turun dari awan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Nah, kalau adik-adik dan kakak mau diberkati Tuhan, kita harus mendengarkan apa kata Tuhan. Nah, kalau adik-adik mau diberkati Tuhan, yuk kita mau sungguh-sungguh jadi anak yang taat perintah Tuhan. Kita rajin beribadah anak, kita rajin membaca firman Tuhan, kita juga rajin berdoa. Sebelum melakukan apapun juga kita berdoa. Ayo sekarang kakak ajak adik-adik semua berdoa ya. Lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami. Dan Tuhan, ini kami anak-anak-Mu mau sungguh-sungguh taat perintah-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, aku mau berdoa Tuhan, pimpin hidupku Tuhan, supaya aku sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi anak yang cinta Tuhan, dengar-dengaran perintah Tuhan, rajin beribadah, rajin berdoa, dan mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Hai teman-teman. Wah, sekarang waktunya kita ayat hafalan. Yuk kita sama-sama baca dari Mazmur 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Yeay, udah hafal belum teman-teman? Yuk kita sama-sama ulangi ya. Ya, hilang tapinya. Gak apa-apa deh, kan kita udah hafal, ya kan? Mazmur 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Yeay, aku udah hafal. Sekali lagi. Mazmur 77 ayat 14a. Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. Nah, buat teman-teman yang udah hafal, boleh langsung minta divideoin sama papa maminya ya. Terus jangan lupa di-upload di Instagram dan di-tag ke BKR Modern Land. Sampai jumpa teman-teman. Yuk adik-adik, kakak ajak berdoa syafaat bersama teman-teman kita yang ada di rumah. Damailah Indonesiaku. Tuhan, aku berdoa untuk keluarga-keluarga yang ada. Aku berdoa untuk orang tua dan anak-anak agar menjadi keluarga yang takut akan Kau Tuhan. Kau berikanlah kesehatan dan panjang umur Tuhan. Kau lindungi Tuhan dari satu penyakit yang ada, serta Kau berikanlah sukacita damai sejahtera Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan. Kau berkati jiwa-jiwa Tuhan. Kau pakai kami Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa Tuhan. Tuhan, kiranya Pentakosta ketiga terjadi Tuhan, untuk pertobatan dan keselamatan dari Engkau Tuhan. Kiranya Kau berkati jiwa-jiwa Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala pembina kami Tuhan. Tuhan, aku berdoa untuk Opa Niko, Oma Hermin,
beserta wakil dan keluarga besarnya. Kau berikanlah kesehatan, panjang umur dan kekuatan Tuhan. Kau berkati Tuhan, Kau berikanlah Tuhan agar pelayanannya lebih lagi Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk Daddy Peter, Bunda Christine, beserta wakil dan keluarga besarnya. Kau berikanlah kesehatan, panjang umur dan kekuatan Tuhan. Kau berkati Tuhan agar pelayanannya lebih lagi Tuhan. Kau berkati mereka semua Tuhan. Kami percaya Kau berikanlah kesejahteraan dan keselamatan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan, aku berdoa untuk bangsaku Indonesia. Tuhan, Kau berikan bangsa Indonesia keamanan dan kedamaian Tuhan. Ya Tuhan Yesus, Kau berkati bangsa Indonesia agar terhindar dari COVID-19 ya Tuhan. Ya Tuhan, Kau juga berkati Tuhan perekonomian bangsa kami Tuhan. Kau stabilkan kembali Tuhan agar bangsa Indonesia dapat terhindar dari krisis ekonomi. Tuhan, kiranya Tuhan Kau juga berkati pemerintah kami Tuhan, dari presiden, wakil presiden, dan aparat pemerintahan dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Ya Tuhan, Kau berikan mereka hikmat dan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, juga Engkau berkati Tuhan bangsa-bangsa agar dapat terhindar dari COVID-19 dan juga krisis ekonomi sekarang Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya pertobatan terjadi atas bangsa-bangsa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, acara penyerahan anak secara massal melalui Zoom akan dilakukan pada hari Minggu 1 November 2020 pukul 17 WIB. Pendaftaran paling lambat tanggal 28 Oktober 2020. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor WA 0812 1950 0068. Tuhan Yesus memberkati. Sekarang, teman-teman bisa memberikan persembahan atau persepuluhan dengan cara transfer melalui rekening berikut ini. Atau dengan cara scan kris melalui ponselmu. Scan kris bisa pakai aplikasi BCA Mobile, Mandiri Mobile, BNI Mobile, Permata Mobile, Dana, Link Aja, OVO, GoPay, dan lain-lain. Dan jangan lupa memberikan keterangan ibadah anak. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama berseru seperti Yabes berseru. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari anak-anak kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Shalom. Amin. Nah, adik-adik, ibadah anak kita sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah anak selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.